Saudaraku, Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan adalah berbicara tentang masa depan. Berbicara hubungan kita dengan Tuhan berarti berbicara tentang kekekalan. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan sudah memelihara hidup kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saatnya kita juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun apapun situasinya, apapun keadaannya, mari kita tetap mencari Tuhan. Sebab Dia adalah Allah, Dia adalah Juru Selamat yang menjamin kehidupan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang, yaitu kekekalan hidup. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tema yang akan saya sampaikan adalah berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, adalah berbicara sesuatu hal yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diselami, tidak bisa diduga, di mana itu berbicara tentang apa yang baik yang dilakukan Tuhan untuk kehidupan kita. Siapa manusia di dunia ini yang bisa menghitung kebaikan Tuhan? Sebab bicara kebaikan Tuhan berbicara waktu, setiap saat, setiap detik itu adalah kebaikan Tuhan. Dengan demikian maka setiap kita tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menghitung kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan adalah berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma, dan itu diberikan sifatnya adalah kekal, dan itu diberikan juga sifatnya adalah per menit, per detik. Karena apa? Setiap waktu. Dan berbicara tentang kebaikan Tuhan, berbicara tentang setiap waktu, berarti Tuhan tidak mengkotak-kotakkan kebaikannya. Dalam situasi apa Dia akan memberkati, tidak. Namanya setiap waktu. Di waktu kita susah, di situ ada kebaikan Tuhan. Di waktu kita senang, di situ ada kebaikan Tuhan. Di waktu mungkin kita dalam keadaan tertekan dan berbeban berat, di situ ada kebaikan Tuhan. Di saat kita mengalami duka cita, mengalami musibah, mengalami pencobaan, di situ ada kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan berbicara sesuatu hal yang Tuhan nyatakan, hal-hal baik yang Tuhan nyatakan dengan tidak mengkotak-kotakkan waktu. Mau apapun waktunya, situasinya, keadaannya, ya. Tetapi ketika kita mau menyadari tentang kebaikan Tuhan, kita tidak bisa bilang Tuhan tidak baik, Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan tidak peduli terhadap saya. Tidak bisa. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan dengan sudut pandang yang luas, maka sesungguhnya tidak ada alasan kita akan bilang bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak memberkati. Tidak bisa. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan bukti kepedulian Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah bukti daripada kepedulian Tuhan. Tuhan itu melakukan hal-hal baik kepada kita sebab Tuhan itu peduli. Berbicara tentang kepedulian berarti di situ ada kasih, ada empati, ada perhatian yang ditujukan Tuhan, Tuhan tujukan kepada manusia. Ya. Jadi berbicara tentang kepedulian itu di mana di situ ada perhatian Tuhan, ada empati, ada kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang Dia berikan setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Tuhan menyatakan kebaikannya. Dengan situasi COVID-19 yang begitu luar biasa melanda dunia ini, bagi kita yang masih diberikan kehidupan, mari kita selalu menjaga kehidupan kita, menjaga kondisi kita, kesehatan kita dengan taat protokol kesehatan.
Sebab Tuhan itu menyatakan kebaikan itu tidak seperti halnya kadang orang bicara, Tuhan kan maha kuasa, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Jadi kalau saya percaya Tuhan, tidak usah ikut protokol, yang penting saya berserah kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi kebaikan Tuhan, kesehatan yang kita terima, harus kita lakukan dengan mentaati apa yang menjadi peraturan dan aturan-aturan yang dibikin oleh pemerintah. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kebaikan Tuhan, yaitu di mana Tuhan sudah peduli, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengasihi kita. Ya. Dan saat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebaikan Tuhan, bukti kepedulian Tuhan, Tuhan begitu peduli terhadap kita. Makanya Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikan yang tidak bisa kita hitung, yang tidak bisa kita ukur, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, saat ini kita akan melihat apakah wujud kebaikan Tuhan terhadap umatnya. Apakah wujud kebaikan Tuhan terhadap umatnya? Jadi setiap kita umat Tuhan, ya, bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu ada wujudnya, ada bentuknya, sehingga kita bisa melihat seperti apa kepedulian Tuhan itu terhadap manusia. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan dua hal berkaitan dengan wujud kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ataupun untuk umatnya. Yang pertama, wujud kebaikan Tuhan itu adalah dalam bentuk yaitu berkat Tuhan. Bahwa berkat Tuhan itu adalah wujud daripada kebaikan Tuhan. Siapa di tempat ini ataupun tidak merasakan berkat Tuhan, tidak merasakan pertolongan Tuhan, ya. Tetapi saya punya keyakinan dan percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat jasmani dan rohani diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu saat ini kita melihat wujud daripada kebaikan Tuhan itu dalam bentuk berkat-Nya. Kita bisa baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 8. Ulangan pasal 28 ayat 8. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sekali lagi, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ulangan ini kita bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan kepada umatnya, kepada manusia yang percaya kepadanya, yaitu Ia akan memerintahkan berkat ke atasmu. Berkat ke atas setiap orang, setiap umatnya yang mencari Dia. Di situ Tuhan akan memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Ya. Tuhan memberkati setiap kita secara perorangan, secara manusiawinya. Tuhan akan memberkati kita. Tidak hanya berhenti pada manusianya, tetapi di sini juga Tuhan memberikan di dalam firman-Nya, Tuhan akan memberkati, memerintahkan berkat, ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Yang pertama, ke atasmu ini berbicara ke diri manusianya. Jadi kebaikan Tuhan yang diwujudkan melalui berkat itu, pertama Tuhan menyatakan kebaikannya. Berkat itu pertama-tama kepada manusianya, kepada pribadi orangnya dulu. Terlebih dahulu Tuhan menyatakan kebaikan. Tuhan memberkati manusianya. Setelah itu apa yang Tuhan nyatakan kebaikan melalui berkatnya, yaitu apa? Di dalam lumbungmu. Lumbung adalah, kalau orang bicara tentang lumbung, itu adalah bicara tentang penampungan, ya, penampungan bahan makanan, di mana contohnya di musim dingin dan di musim-musim, kalau zaman dulu ada namanya musim paceklik, ya, bagi orang yang bercocok tanam.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika manusia ataupun para petani ini akan menghadapi, biasanya masa paceklik itu adalah masa di masa-masa kemarau, ya, kemarau yang berkepanjangan, maka untuk mengantisipasi kekurangan panen, apa yang dilakukan oleh para petani? Petani akan membuat lumbung, ya, akan membuat lumbung ataupun penampungan untuk menyimpan hasil panen tahun lalu, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kebaikan Tuhan, pertama Tuhan baik kepada manusianya, setelah itu Tuhan akan memberkati lumbungnya. Lumbung adalah di mana penampungannya, tabungan kita, di situ Tuhan akan berkati. Ya. Tuhan akan berkati, akan menjaga supaya tabungan itu aman, tidak terjadi sesuatu hal. Ya. Selanjutnya, bentuk kebaikan Tuhan itu setelah itu adalah, dan di dalam segala usahamu ia akan memberkati engkau. Ya. Dan juga di sini Tuhan itu menyatakan kebaikan dalam bentuk berkat, itu Dia berikan untuk usaha kita. Apa usaha kita saat ini? Ya. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita ketika kita membuka usaha itu bersandar, berserah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai landasan untuk usahamu. Firman Tuhan bilang, jika Tuhan menghendaki, aku akan berusaha di kota anu dan lain sebagainya. Di sini bukti bahwa Tuhan itu menjadi landasan untuk usaha yang akan kita usahakan, untuk usaha yang akan kita kerjakan. Walaupun kita tahu banyak manusia di dunia ini, ya, yang usahanya dilandasi dengan hal-hal lain, dilandasi dengan kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan. Tetapi mari kita umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari usahamu landaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah sumber berkat, Dialah sumber kebaikan. Sehingga usahamu akan diberkati Tuhan. Usahamu akan semakin tinggi, semakin berkembang, bukan justru akan bangkrut. Sebab Tuhan memelihara, sebab Tuhan memberkati. Itulah wujud kebaikan Tuhan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan umatnya. Jadi mari kita bersama-sama, ya, bersama-sama senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan itu berbicara kebaikan untuk jasmani kita, untuk manusiawi kita, untuk lumbung-lumbung kita, untuk usaha kita. Tuhan menyatakan kebaikan dalam bentuk berkat yang luar biasa. Berkat adalah sesuatu hal yang datang daripada Tuhan untuk memenuhi, untuk mencukupi, untuk kebaikan manusia. Itulah berkat. Ya. Tuhan menyatakan berkatnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita untuk menerima berkat Tuhan, ya, kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi jangan lupa kita harus berusaha dan bekerja. Mau diberkati Tuhan, mau. Tetapi kita hanya berpangku tangan. Kita tidak mau usaha. Kita tidak mau bekerja. Itu sama aja bohong. Sebab untuk menerima berkat Tuhan, itu tidak ujuk-ujuk kalau orang bilang. Tidak tiba-tiba turun dari langit dalam bentuk uang gepokan, dalam bentuk mungkin makanan yang tiba-tiba ada di depan kita. Tidak. Bicara berkat Tuhan di situ bicara ada doa, ya. Bicara berkat Tuhan di situ ada doa, ada usaha dan bekerja. Tidak hanya bicara tentang berkat Tuhan hanya berlutut berdoa dan setelah itu berpangku tangan, tidak. Untuk menikmati berkat Tuhan kita harus berdoa, bekerja, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi jangan ada orang mengeluh ini itu Tuhan gak memberkati, Tuhan tidak mencukupi. Yang jadi pertanyaannya, engkau bekerja tidak? Engkau berusaha tidak? Berdoanya sudah.
Berlutut nangis-nangis di hadapan Tuhan, iya, sudah. Tetapi bekerjanya nggak ada, usahanya nggak ada. Tidak bisa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berdoa, bekerja, berusaha, itu menjadi dasar dan landasan untuk kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Bicara tentang kebaikan Tuhan bukan berbicara tentang yang langsung supranatural. Jadi begitu kita bicara, Tuhan baik, Tuhan memberkati, kita harus berdoa dan lain sebagainya. Setelah itu sudah selesai dan kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam bentuk uang, dalam bentuk ini tiba-tiba ada di depan kita. Tidak seperti itu. Cara kerja Tuhan adalah cara kerja yang realistis. Ya. Cara kerja Tuhan adalah kerja Tuhan yang realistis. Tidak bisa kita menduga-duga cara kerja Tuhan itu, Tuhan berpuasa jadi dia bisa dong. Begitu saya selesai berdoa, Tuhan turunkan berkat, Tuhan turunkan ini. Tidak bisa. Kita harus berdoa, berusaha, dan bekerja. Maka kita akan melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia nyatakan dalam berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita.